Oke, Hmm. kita langsung mulai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Azra mau membuat suatu self project yaitu Ideaspiration. Jadi Ideaspiration itu punya filosofi dua kata, ideas dan juga aspiration, dan harapannya dari sharing session ini yang dapat insight itu bukan Azra aja, tapi ke teman-teman juga gitu. First thing first, mungkin Azra pengen kenalin secara singkat. Aku Azra Aurelia Firdausya, bisa dipanggil Azra, dari akuntansi UGM IUP angkatan 2020. Dan saat ini mungkin kesibukannya organisasi dan juga coba-coba hal kayak gini, eksperimen gitu ya, membuat self project supaya lebih impactful gitu. Nah, dan hari ini Azra beruntung banget kebetulan dapat pemateri yang luar biasa, sama-sama sangkatan tapi beda jurusan dari manajemen. Dan temanku adalah Anissa. Silakan pada Anissa memperkenalkan dirinya. Mungkin dari Eh, up, terus kesibukannya dan passionnya apa. Silakan. Halo semua, nama aku Anissa dari manajemen IUP 2020 dan kesibukanku sekarang tuh fokusnya lebih ke lomba debat dan passionku tuh adalah tidur, tapi bohong. Aku tuh sukanya cari cuan. Oh, Salam jadi kenal. kan. Oke, mantap. Ini seru nih ya kalau soal nyari uang ya. Karena banyak banget temanku yang sambat, Zara gimana cara dapat duit ya selain ngepet, karena nggak mungkin bisa ngepet ya. Susah banget. Oke. Kali ini Inspiration akan membawa tema How to Succeed Your First Year in University, karena Anissa nih sama angkatan kayak aku, tapi prestasinya udah sampai tingkat internasional guys, keren banget. Oke, kalian karena nggak sabar, kali ini kita akan fokus ke how to ace whole prize competition di tingkat universitas dan juga tingkat internasional gitu. Oke, let me start. Jadi kita akan membahas topik pertama yaitu tahap gimana sih cara mencari lomba yang tepat. Nah, Anissa sendiri, gimana sih cara mencari kompetisi yang tepat sesuai passion kamu? Menurutku sih kalau in terms of competitions, you have to first punya ada tujuan jelas. Kamu tuh ikut lomba buat apa? Contohnya, kamu ikut lomba buat mencari cuan kayak aku, atau untuk mencari pengalaman. Jadi gini, pertama, kalau dalam aspek mencari cuan, berarti kayak kalau kamu ekspektasinya ikut lomba, misalnya lomba hackathon, tapi kamu belum begitu berpengalaman, apalagi kamu ikutnya lomba hackathon nasional ya. Ya, jadi kan berarti tujuanmu udah salah, habis itu bakatmu belum cukup untuk menang, jadi kayak bakal susah gitu loh jika tujuan dan lomba yang kamu cari itu nggak sesuai. Makanya menurutku tujuan ini penting supaya kamu ada mindset gimana gitu. Mindsetnya ini penting kalau dalam aspek mencari cuan. Contohnya misalnya gini, kalau kamu cari lomba gitu, habis itu ya pengen mencari cuan gitu kan, habis itu tapi mindsetnya udah mencari cuan. Tapi kalau kamu nggak bagus di lomba itu ya bakal susah dapet cuannya. Whereas misalnya kalau kamu tujuannya emang buat pengalaman, mindsetmu kan kayak berarti berubah gitu loh. Jadi kayak, oh baguslah menang, berarti aku berbakat dalam sini. Kalau enggak, berarti kalau aku gagal, berarti nggak apa-apa. Itu emang buat pengalaman, biar aku bisa belajar dan berulang lagi gitu. Jadi menurutku kayak harus tergantung tujuan gitu. Kalau tujuan harus ada tujuan cari cuan, basically you have to find something that's in line with your skills and passions and talents. Whereas if cari pengalaman ya try aja gitu. Oke, berarti kalau bisa disimpulin passion kamu sejauh ini apa sih? Lebih ke bisnis, lebih ke solving problem, lebih ke critical thinking atau apa? I think all of those you mentioned above so itu my passion sih. Jujur aku suka. I like to think. I like to solve problems. I like to learn. I like to learn a lot. Jadi kayak yeah, those things are all my passion. Makanya kayak ya bisa menang. Alhamdulillahnya. Oke, berikutnya kalau untuk nyari passion kan itu butuh waktu lama. Kira-kira kamu tuh kapan sih nemu yang kayak, oh ini Anissa banget nih, dan lewat apa gitu? Apakah karena kamu coba terus nih sejak SMA, coba lomba ini, coba lomba itu, terus eksperimen terus? Atau gimana tuh ceritanya? Jujur bener gitu sih, kayak kalau mau cari passion atau yang kamu berbakat itu kamu harus eksperimen terus. Aku jujur dari SD ya, aku nyoba belajar komputer, aku belajar coding, aku gambar, aku mencoba musik, aku mencoba I try all sorts of things because like it's what the world has offered to me. Jadi ya dicoba aja dari SD and I found that for example I hate sports, I hate to do music, tapi I like computer stuff. Aku juga sekarang belajar dikit Python for fun.
Dan juga I like public speaking, I like speaking my voice out. Jadi I join organizations such as IDS UGM. Makanya kayak I don't think that kayak untuk mencari passion you have to not be afraid to fail. Karena failure itu kayak maybe it sounds cringy, tapi failure emang beneran step pertama. Kayak you cannot expect to succeed in it immediately gitu menurutku. Jadi kayak you have to experiment dan jangan takut gagal basically. Iya, keren banget ya. Di quotes-nya malam ini kita dapat satu ya, do not afraid to fail, karena tapi ini tipikal banget sih. Oke. Next, karena mungkin kayak teman-teman kita tuh banyak yang nanya gitu, gimana sih cara cari referensi lomba yang benar gitu. Menurut kamu gimana? Gimana sih carinya biasanya lomba-lomba tuh? Kalau cari referensi lomba sih ada banyak ya. Misalnya aku lihat dari BEM FEB UGM juga ada sering posting juga referensi lomba-lomba yang levelnya udah lumayan bagus gitu juga. Dan aku juga lihat ada banyak akun-akun Instagram kayak event kampus itu juga nawarin banyak lomba dari universitas lain se-Indonesia gitu. Atau bahkan juga kalau mau cari lomba bisnis gitu, as simple as a Google search away dan bisa nemu aja gitu loh, tergantung kamu carinya gimana. Kayak you bisa cari misalnya lomba bisnis plan level universitas, habis itu nemu gitu di Google, or international business plan competition, nanti biasanya nemu gitu. Dan juga kalau aku sih jangan takut nanya cutting-cutting yang tahu those kinds of things, or people who you know those competitions gitu. Jadi ya tanya aja, cari di Google or many other sources. There's plenty of them. Pasti nemu kok. Oke, berarti kita harus manfaatin privilege ya, kayak kita udah dikasih sarana internet, punya koneksi, punya cutting, dan next step sebelum Azra pengen tanya-tanya lagi nih tentang health price-nya, mungkin teman-teman nih banyak yang belum kenal Anissa. Nah, jadi Azra pengen ceritain secara singkat CV Anissa. Anissa ini selain aktif di kompetisi, juga aktif volunteering di beberapa organisasi kemahasiswaan. Dan tadi kan inget kan, Anissa tuh juga aktif di grup debat. Jadi yang keren itu gimana sih ya, Anissa tuh bisa nyimbangin antara passion dia di komputer, di teknologi, terus di debate. Nanti kita akan ulik. Dan selain itu, Anissa juga aktif jadi event kreatif, salah satunya di manajemen events FEB UGM dan juga menjadi komite sponsorship di Career Insight. Nah, selain itu juga ada achievement yang tadi kita juga masih kita belum ulik. Yang paling terakhir tahun ini itu ada first place dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut di Debating Championship 2021. Berikutnya ada first place of Health Prize at Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Dan berikutnya ada top 6 finalist of Health Prize Impact Summit at Bangkok. Udah kelihatan kan ya, kayak ini baru tahun 2021 dan keren banget awards yang Anissa sudah dapetin. Dan langsung aja kita lanjut untuk mengulik tentang Health Prize. Nah, menurut Anissa sendiri, apa itu Health Prize secara singkat? Health Prize secara singkat ya. Jadi Health Prize is basically kayak a business idea competition based on sustainable development goals. Tema yang aku dapat itu adalah food for good. Jadi basically we have to design business ideas yang related dengan food sustainability dan lain-lain kayak gitu. Jadi basically business idea yang cater to SDGs. Oke. Jadi bedanya Health Prize ini sama business plan, Health ini lebih fokus ke SDG ya? Jadi kayak entrepreneurship kind of ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, di Health Prize UGM kemarin kamu invent ide apa sih? Pas kemarin di Health Prize UGM, kamu invent idea apa? It's not exactly invent an idea, tapi we are not exactly inspired. Tapi kita bikin crop box, which is basically a food meal kit delivery service. Jadi we prepare the ingredients, we chop the ingredients and such, and then we deliver these ingredients to your home, along with the recipe and a nutrition card. Ini ada idenya yang lain di luar negeri gitu, kayak HelloFresh if I'm not wrong. Tapi we try to differentiate it by making the recipes locally based, dan juga we try to make the nutrition more accurate and such, dan diferensiasi lain-lainnya. Oke, itu kan di Health Prize tingkat universitas. Kalau di tingkat
Bangkok tadi, tingkat internasional, kamu present idea apa? Sama. Oh sama, jadi lebih ke innovate aja ya? Iya ya. Jadi lebih ke improve the product dan juga trial MVP, bikin MVP and etc. etc. Oke. Next, aku mau tanya, bagaimana sih perasaan kamu ketika dinobatkan sebagai finalis dan sebagai juara 1 gitu? Kayak apakah Anissa nggak nyangka, ataukah perjuangan aku udah worth it nih sejauh ini gitu? Jujur it's a very mixed feeling karena gini, kalau aku beneran jujur nggak nyangka kan, pertama jujur nggak nyangka karena kayak idenya itu it's not exactly a unique idea karena udah diimplement oleh other countries such as the US dan juga in the Western hemisphere of the world itu udah ada idenya gitu. Jadi kayak one of the critics we got was idenya nggak begitu innovative gitu. Tapi makanya nggak nyangka gitu because of this critic. Tapi ya somehow we made it through the phases gitu. Dan kedua, kalau in terms of perjuangan juga I don't think that other teams did not put in as much effort as we did gitu loh, karena jujur aku juga rada insecure lihat video-video tim lain gitu, tapi ya beneran antara jujur gak nyangka dan wow ternyata perjuanganku bisa membawa these rewards gitu loh, jadi kayak ya very mixed. Oke, dan ketika mendapatkan awards itu, apa sih yang menjadi evaluasi kamu ke depan? Misalnya kayak, me and my team harus innovate lagi, terus kita harus punya mentor bisnis yang lebih profesional lagi, atau yang lain? Jujur kalau evaluasi yang paling besar kan ketika our ideas aren't that unique. Jadi kita jadi kan kalau diumumin kemarin HERLC itu Desember kalau nggak salah. Habis itu kita baru mau persiapan buat Bangkok sekitar Januari atau Februari ya. Kita persiapannya sekitar gitu. Habis itu presentasi idea waktu Maret kalau nggak salah. Nah, kita tuh evaluasinya pertama kita harus bikin MVP, which is basically a prototype of a product, tapi udah kayak di market to potential customers. Habis itu kita juga butuh innovate and create more differentiation. And jujur kita pengen cari mentor, tapi karena waktunya sangat limited, even though we got offers from our Hold at UGM, Hold Prize at UGM mentor yang the judges, kita nggak sempat kontak. Jadi kayak dari Hold Prize at UGM awal-awal sampai Hold Prize di Bangkok, kita tuh nggak ada mentor sama sekali. Plus Sama sekali nggak ada mentor? Ya, kalau nggak ada specific mentor that guided us throughout the process. Kalau mentor sih, probably cuman yang inkubasi 1 hari or 2 hari dengan Hold Prize at UGM mentors that were really great people. Wow, keren banget ya. Berarti sejauh ini guideline kamu atau buku panduan atau kayak apa ya, technical book buat belajar persiapan lomba ini kamu dapat dari mana? Dari YouTube atau dari random sources gitu? Jadi gini, I need to tell you about my team's composition dulu sebelum I proceed to explain the materials that I got. Jadi timku consist of me, yang satu-satunya FEB, 2 dentistry students, and satu anak teknologi informasi. Semuanya dari UGM lah. Abis itu, since I was the only one that's in FEB or anything near SOSHUM, I was expected to do the calculations, do the explaining. Jadi intinya kayak I was the one that's guiding through the whole process of making the business plan as well as creating the accounting and etc. etc. Tapi ya aku juga dibantuin sama teammatesku. Tapi kayak aku juga ngajarin gitu. So we help each other out. Tapi yang bagian aspek bisnis it's completely my responsibility in the team. Nah, how do I get the materials gitu kan? Apalagi maba kan kita masih belajarnya materinya 11-12 masih sama lah ya. Jadi kayak rasanya di buku-buku gitu nggak ada ngajarin nggak sih gitu. Nggak. Tapi jujur that's a wrong mistake to make. Aku gini ya, aku belajar dari buku-buku textbook first of all. Itu ada materinya. Aku ingat contoh di waktu aku bikin di Desember. Ada materinya di buku textbook business
Introduction to Business, buku textbooknya di chapter 14 of marketing itu ada isinya. Marketing mix, 7P itu semua ada di textbook. And also for the other aspects, misalnya kalau hitungan-hitungan, aku lihat buku akuntansi. Habis itu kalau the other templates and etc. of the business plan, aku lihat referensinya dari ya manfaatin my privileges of being able to access internet, habis itu Google, lihat di YouTube. Tapi I don't really like watching videos personally, jadi aku lebih ke lihat the templates that are available online as well as previous references that were uploaded online by users gitu. Wih, keren banget ya. Ini sebenarnya nyindir aku ya sebagai orang yang agak malas di akademik. Berarti kita harus mengulik lagi ya kayak apa sih yang menjadi golden side dari akademik kita. Misalnya meskipun itu emang katanya kayak teoritis, membosankan, ternyata ada insight yang sangat penting ya buat dilombain atau buat hal-hal lain yang bisa ngimprove kita lebih-lebih ya. Oke, jadi tadi kan aku dengar ceritamu tentang tim kamu yang beda jurusan semua gitu. Gimana sih cara cari teammate yang keren, ya maksudnya teammate yang benar-benar pengen kerja bareng, terus gimana cara kamu bonding sampai sejauh ini? Jujur kalau for Hulk to be specific, teammateku itu malahan aku diundang hari deadline Hulk Prize at UGM. Submission BMC kalau nggak salah. Ya, BE bukan BMC atau paragraf gitu intinya. Aku literally nggak kenal sama kakaknya, tapi I met up with them, I talked with them, and I was like, oh, aku bicara-bicara aja, dan kayak as long as you want to adapt and you want to saling belajar, saling kerja, I think that's easy. I think that bonding is easy gitu loh. In terms of competition ya, beda kalau friends. Kalau in terms of friends ya, maybe you have to find like other things that you both want to talk about, tapi that's a different topic altogether. Jadi intinya kalau in terms of competition, if you want to find good teammates, you have to adapt to others, but also give them your stance in terms of things, and also kayak be willing buat kerjasama. Tell them what you are good at, what you're not good at. Be clear gitu. Dan karena tadi kan lintas jurusan semua, kamu ketemunya di grup WhatsApp kah atau pernah tatap muka sebelumnya gitu? It depends though. Karena gini, kalau teammateku kan awalnya 3 orang, aku dan 2 cutting dari from dentistry, Kak Tiffany dan Kak Dita. These 2 people adalah dulu teman cuttingku di SMA. Jadi kan, so my cuttingku dari SMA give my contact to them. Abis itu they contacted me karena mereka butuh mahasiswa or mahasiswi FEB karena they have no clue about economy or business at the time. Jadi ya, I was like, okay, sure, why not? Maybe I'll just join gitu. Kan it's not a bad idea karena juga Hulk Prize, it's a business idea competition, so why not I join? Jadi aku join. Abis itu we work well together. Kayak bisa, we know what assignments we get, what roles we are supposed to do. Abis itu ya we won first place di Hulk Prize. Habis itu waktu kita register for Hulk Prize at Bangkok, we really needed someone who's good at technology, karena kayak kita aspeknya food delivery, so we need to create online applications and etc. Jadi I invited my friend yang aku kenal dari dulu SMA, tapi beda SMA gitu, who happened to be in teknologi informasi. So yeah, that's how I got to have different teammates dari kenalan lama dan juga ya dari kenalan lama sih, tapi ada yang direct dan indirect. Ya. Keren banget sih, soalnya kayak dikit banget nggak sih orang-orang yang punya impian kayak kamu, yang pengen visi misi itu dikit kan ya. Dan kamu berarti harus PDKT, harus SKS dulu ya, kayak kakak nih passionnya di sini-sini ya. Harus apa ya, lebih mengulik lagi gitu. Karena menurutku aku juga dapat tim lomba tuh susah banget. Kamu kayak gitu nggak sih? Atau gampang-gampang aja gitu caranya? Kalau aku sih, aku yang malah diundang, jadi mereka yang deketin aku gitu loh. Jadi kayak ya gampang-gampang aja kalau aku. Tapi gini, aku sih kalau aku interested untuk ikut lomba, I will ask people untuk join sama aku. Or of course if anyone wants to join the competition with me, aku open aja asalkan jadwalku bisa gitu. Jadi kayak I'm open to opportunities dan aku juga open to asking people to join with me gitu. Oke, mantap ya. Berarti
Bagi teman-teman yang pengen belajar sama Anissa, monggo boleh banget kontak Anissa ya. Abis ini aku akan share kontaknya. Dan menurutku kayak dari luar ya, aku ngeliatnya hal price tuh sesuatu hal yang agak challenging dan juga sekaligus kayak memberikan pressure menurutku ya. Entah mungkin karena tingkatan yang susah atau karena tadi kompetitor kamu gitu. Menurut kamu sendiri nih, sejauh ini di Hot Price itu ups and downs-nya apa aja sih? Misalnya kayak jurinya terlalu galak atau persiapan kamu kurang matang pas hari H, presentasi kamu kurang gimana-gimana gitu. Firstly, kalau ups and downs, kalau ups ya, in terms of ups and downs, kalau upsnya I get to learn a lot gitu. In terms karena gini, kalau dulu kan aku juga, I'm not going to say that I'm a good student gitu, enggak. Jadi gini, aku juga dulu sama kayak semua kayak majority gitu loh, kayak nganggap kalah buku textbook nih teoritis. Habis itu ya I've probably slept in a lot of classes to be honest. Jadi kayak I'm not an excellent student, okay, tapi kayak at waktu aku di Holt Prize di UGM, I was really desperate to like learn how to do things. Apalagi I'm the one in charge kan, dan aku masih maba, so I don't know a lot. Jadi ya aku beneran kayak mikir-mikir, oh jangan-jangan ada di textbook. That was my thought. Habis itu at the time kan waktu Holt Prize nggak salah itu pas waktu belajar marketing di bisnis gitu, di buku bisnis. So I was like, oh jangan-jangan marketing ada marketing mix, ada 7P, dan lain-lain. And so I opened it, dan ternyata ada. Habis itu ya, I thought to myself, lah kalau di situ ada, berarti bukannya di buku akuntansi juga ada, bukannya di sini juga ada. And so it's like, ya belajar, like I learn how to like manfaatkan resourcesku more, and also learn how to create a proper business proposal and etc. From my resources as well as from my peers gitu. That's the first up gitu. I got to learn a lot of things. Secondly, of course, is I get to widen my connections. I got to know two very amazing individuals in their fields, yaitu katingku, Kak Tiffany dan Kak Dita from dentistry, and I also got to get closer with my friend from teknologi informasi, Reinhardt gitu. So yeah, like we got close gitu, the connections. And then thirdly, also I got exposed to other teams' ideas and also the cultures kalau di Bangkok gitu. Jadi kayak bisa belajar a lot from the competition as well. Abis itu juga mereka both the Holt Prize at UGM dan juga Holt Prize at Bangkok adain seminar and also inkubasi dan ngajarin a lot of stuff. So I got to learn a lot of stuff from them too gitu. And contohnya di Holt Prize at UGM ada Kak Shelly yang happens to pernah bicara di IKAMA juga, yang ngajarin aku how to pitch, like not just me specifically, tapi tapi all the teams that were present gitu. Kalau downs-nya pertama, jujur karena masih baru, aku digeretnya hari deadline lomba, jadi kita idenya kayak beneran kayak beneran mikirnya at that time gitu ya, emang Dropbox gitu, beneran brainstormnya rada susah, tapi rada worth it juga, karena kayak akhirnya ide kita tuh awalnya kayak food, kalau nggak salah produk buat for breastfeeding mothers, tapi kita merasa itu, tapi aku bilang kayak in a business perspective kayak rasanya terlalu kecil marketnya. Habis itu transisi itu Dropbox, that's the first thing, susah cari ide. Habis itu kedua juga the spread of critics, karena kita juga udah dadakan karena research-nya, jadi kayak kalau mau bikin innovations itu masih susah gitu, karena kita kayak jujur ada clueless I think dibanding peserta lain. Jadi kayak in terms of differentiation, innovations, and etc. Dalam-dalaman hitung-hitungannya kita mungkin masih not that perfect as compared to other participants, tapi kayak ya we learn through it. Tapi ya that's a down on. Dan I don't think there's any other. Oh, ada yang ketiga, nggak bisa offline itu, nggak bisa ketemu teman baru offline. Kalau if it were held offline, I would have flown to Bangkok. Oh, no. Aku nggak bakal pilih Bangkok as my Impact Summit location. I would have picked, kayak kan kita bisa pilih banyak lokasi. I would have picked somewhere in Europe, contohnya Eropa. Kalau nggak apa-apa nggak menang, karena aku pengen I want to travel gitu. Kalau nggak Eropa
I want to go to Japan or South Korea, beneran banyak gitu. All around the world ada lokasi regional impact summits gitu. Yeah, that's a down for me too. Ya udah gitu aja for now. Berarti kalau menurut kamu sendiri ya, value apa sih yang kamu dapetin dari health competition ini? Misalnya kayak kita harus percaya sama luck, meskipun memang pas journey-nya itu agak capek dan agak kayak kurang terarah yang tadi kamu ceritain gitu. Value apa sih yang paling kamu pegang dari pengalaman ikut health competition ini? Menurutku ya, value that I held the most itu dari dulu sampai sekarang, that I also implemented di health itu is the ability to adapt and to your circumstances and face it head on gitu loh. Karena gini, health itu susah, itu beneran nggak terarah, kita beneran deg-degan, kita bingung kita mau ngapain dan etc. Jadi beneran like I have to be able to see my current circumstances and then adapt to it and then kayak and then rencana, oh habis ini aku kayak gini, habis itu kayak gini, habis itu kayak gini, like have to adapt and conquer basically. Ya gitu, that's the value that I learned the most. Kalau bejo nggak bejo sih, it's like it's in the hands of God lah ya. Jadi kayak I cannot do anything. It's not a value that I can necessarily hold gitu. Misalnya kalau aku doa kalah kan juga kayak ya what can I do? It's already fate gitu kan. Jadi kayak the value I hold the most itu ya itu being able to adapt to your circumstances. Oke, mantap banget ya. Menurut kamu ya, persiapannya itu susah nggak sih dan butuh waktu berapa lama untuk brainstorming, untuk mensolidkan kelompok kamu, dan lain-lain? I think gini sih, persiapannya I think I already explained a bit in the previous questions. Tapi kalau persiapannya, jujur sih karena kita jadwalnya mepet, jadi we were only able to prepare like a few days before the deadline. Jadi kita beneran bikin hari-hari dekat deadline itu bebas, habis itu we worked on it. Kalau aku personally, I worked on my side for around a few days gitu, diselingin dengan my other agendas. Habis itu aku juga I helped out my cutting dengan giving my input in terms of business and etc. Kayak kalau in terms of solidifying team sih kita solidnya as simple as this, kita incar cuan, ya udah gitu. It's like it's a simple goal. Itu katanya receh, tapi kayak it's a good goal nonetheless kan. It like I don't know if it's a good goal, tapi ya for me it's a good goal karena aku pengen cuan. Siapa yang nggak pengen cuan kayak so. Ya, asalkan ada tujuan that everyone agrees to ya bisa-bisa aja to solidify the team. Mantap, berarti harus satu visi misi ya biar sama-sama semangatnya gitu ya. Nggak apa-apa kalau goalnya tuh sepele gitu loh, kayak it's a goal, nggak apa-apa. Ya, bener banget. Nah, untuk tahapannya sendiri di Health Prize Competition ini, dia langsung sesi final gitu ataukah ada preliminary-nya, kayak ada sesi penyisihannya gitu? Babak penyisihan. Tergantung kamu nanya health yang mana dulu. Oke, kalau yang di UGM? Kalau UGM pertama kita ada BMC sama paragraph gitu, kalau nggak salah. Habis itu disisihin. Habis itu kedua ada tahap business proposalnya, habis itu disisihin lagi. Habis itu ada inkubasi, and then the finals itu we all got to pitch. Habis itu diseleksi based on the pitches. Ya kayak typical business plan competition sih. Kalau yang internasional beda atau sama? Kalau yang international kita tinggal nge-pitch doang. Kita tinggal submit our videos to the Bangkok team. Habis itu kita pitch. Oh gitu. Berarti kalau incubation itu lebih ke mentoring ya? Kalau tadi pitching berarti presentasi? Iya. Kalau di Bangkok kita kirim video, habis itu judges tanya Q&A gitu, habis itu diseleksi lagi, habis itu final top 6, habis itu nge-pitch lagi gitu. Oke. Sepengalaman kamu nih, karena aku juga pernah ikut lomba bisnis plan, pasti kan ada pertanyaan yang kita agak susah gitu ngejawabnya. Mungkin karena kita belum nyiapin atau karena mungkin itu hal yang menurut kita susah gitu. Menurut kamu pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu, unexpected things dari juri? Jujur sih, it's not exactly unexpected, but it's something expected. Tapi at the same time, we haven't found an answer to it yet. Gitu, itu udah pasti. Karena gini,
one of my teammates, Kak Tiffany, is a very detailed and thorough person. She always encourages us to make Q&A list gitu. Jadi kayak ada yang porsi. Jadi she finds all the questions gitu. Habis itu we answer according to our roles in the group gitu kan. Jadi one question that aku udah subtly highlighted throughout this interview or this ideas creation is apakah inovasi produkmu, apakah diferensiasinya? Karena ide produkku jujur it's not that new. Jadi kayak jujur I don't think even now I have an exact answer karena udah nggak lolos kan. Jadi udah malas kayak bukan malas sih, udah kayak I don't feel the need to lanjutin idenya kalau udah gagal gitu. And apalagi kalau setelah dilihat-lihat, there's also a similar idea already in Indonesia kayak sayur box. Tapi kan kalau sayur box tuh cuman sayur-sayuran lah. Kalau kita beneran ada recipe kayak gado-gado and etc. gitu. Nah, karena ide kita is not exactly innovative gitu, jadi kayak that's a question that's hard to answer. How do you differentiate gitu? If we had more time, mungkin ada yang bisa mikir in my group yang kayak mungkin diferensiasinya ini, tapi so far kayak belum kepikiran gitu. Karena belum sempat karena semuanya pada sibuk gitu. Keren banget. Intinya meskipun memang kamu kayak takdirnya sudah menang gitu ya, mungkin Vita udah menang dan kamu juga nggak nyiapin jawabannya bener-bener diriset banget, tapi it's okay karena memang ide itu meskipun sudah ada, tetap kan kamu pasti punya perbedaan-perbedaan yang mencolok daripada yang lainnya atau daripada yang sebelumnya gitu. Berarti dari bisnis plan itu, isu apa sih yang kamu angkat? Jadi gini, kita tuh isu yang kita angkat adalah kita target marketnya tuh mahasiswa dan juga young graduates, yang fresh graduates, yang workers gitulah. Jadi gini, kita angkat masalah bahwa these people are unable to get proper nutrition. Misalnya gini, kalau sering kan dengar meme di mana kayak mahasiswa kalau akhir bulan malah makannya Indomie gitu. Nah, we are trying to solve this nutrition problem and also food sustainability by kayak kan mahasiswa nggak sempat lah grocery shopping and etc. Jadi we offer this meal kit boxes biar mahasiswa tuh bisa masak sendiri and eat proper nutrition and know where the nutrition comes from gitu. Mungkin kayak nggak dibaca sih nutrition card-nya, mungkin cuma dibaca resepinya, tapi kayak at least like when they opt into our product, mereka bisa at least they get nutrition from it. Dan kayak per kotak meal kit tuh nggak mahal kok, depending on the product itu harga paling murah kalau nggak salah dari 15.000 per meal kit gitu. Jadi kayak decent lah ya. Maybe it's not affordable for some people, tapi lumayan affordable sih, 15.000 buat satu makanan. It's very cheap lah dibanding makanan GoFood lain kayak Burger King, kayak merek-merek begitu ya, fast food ya begitu. Oke. Karena melihat ide kamu yang luar biasa ini, sempat kepikiran nggak sih one day I will open the business of Cropbox? Jujur sih aku nggak. Loh, kenapa? It's not my interest gitu loh in business. Aku tuh kalau aku masuk business management karena aku bukan pengen bikin startup, tapi aku lebih ke pengen join company dan kerja di office gitu. It's not my interest to startup. Aku malah exactly pilih business management karena aku pengen menjadi corporate worker gitu. I prefer to be kayak membantu mengatur dibanding memulai idenya gitu. Okay, but maybe itu bakal inspirational banget sih kalau misalnya dibuka dan venue-nya di Jogja gitu ya. Mungkin bakal banyak mahasiswa yang menggandrungi shop kamu gitu. Tapi it's okay. Kayak life is choice dan semoga bisa. Kamu diarahin ke apa yang kamu cita-citakan. Okay. Maybe karena tadi sudah insightful banget, udah kayak aku tuh insinyur dan juga sekaligus terinspirasi banget. Aku kepo nih karena kesibukan kamu kan nggak cuma di lomba, tapi di organisasi, volunteering, dan juga latihan-latihan lomba kamu yang rutin banget. How do you manage your time? Kalau manage time sih pertama harus tahu agendamu buat kayak a specific period of time, misalnya seminggu tuh harus ngapain. Habis itu kayak you don't need to exactly kayak ingat tiap
tiap 5 menit kayak, oh aku selanjutnya ada ngapain, itu enggak, tapi at least you have to write it down somewhere because our brain is not exactly perfect gitu kan. Jadi kayak intinya misalnya tulis di calendar app lah, atau to-do list, atau somewhere. Intinya kayak you have to note down your important agendas, habis itu sort it through based on the deadlines gitu loh. Jadi prioritasin kelarin yang deadline-nya paling deket ke paling jauh. I think that's typical time management tips, tapi ya kalau aku gitu. Oke, berarti harus ada kesadaran sendiri ya, kayak targetku nih harus kayak gini, terus evaluasinya apa gitu-gitu. Pokoknya plotting agenda tiap harinya dan harus dikerjain gitu ya, nggak boleh ngaret sama sekali. Oke. Aku sih jujur gini, aku tuh tipenya suka kadang-kadang suka deadliner saking banyak tugas dan kesibukannya. Tapi aku biasanya submit before deadline. Jadi misalnya aku ada tugas kelompok, habis itu kelompokku udah kerjain awal dibanding aku yang kerjain akhir. Jadi kayak literally aku bisa kerjain 2 jam sebelum deadline dan aku submit-nya 1 jam sebelum deadline. Mirip banget ya, kayak aku agak meresahkan gitu ya begitu anggota tim lain, cuman kita punya sisi plus yang lain, nggak apa-apa lah ya, dimaklumi. Tapi as long aku sih mungkin nggak banyak yang mungkin ada yang nggak suka ya sama prinsip aku, tapi aku sih kayak gini, asalkan sebelum deadline, it's okay. Gitu. Betul. Ya emang deg-degan sih kalau misalnya memang deket deadline, cuman ya gimana lagi tuh mungkin apa ya, challenging sih buat kita yang suka buru-buru, yang bakal lebih gercep kalau mendekati deadline-nya nggak sih? Oke. Di masa depan nih, ada nggak sih kompetisi prestisius yang kamu mau coba? Misalnya L'Oreal Business Case yang kalau nggak salah aku tuh dapat informasi kalau menang tuh bakal kayak Europe atau lomba yang lebih prestis lainnya, atau nggak tingkat internasional. Apakah kamu udah plotting, oh tahun ini Anissa mau ikut ini gitu? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau aku sih as simple as kalau aku misalnya tertarik tiba-tiba lihat suatu lomba, abis aku tertarik ikut, ya aku ikutin gitu. Atau enggak misalnya kalau dia ngajak aku lihat jadwal, oh aku bisa ya, wes bisa gitu. Aku tipenya ya kayak go with the flow aja dibanding beneran plotting, oh next year aku harus kayak ini, next year aku harus ini, enggak. Kalau itu aku enggak. Oh, oke. Berarti belum ada lomba yang bener-bener kamu tag gitu ya, kayak, oh tahun ini bakal ada L'Oreal nih bulan Oktober gitu, nggak ada ya? Berarti enggak. Tapi kalau ada yang ngajak aku ikut-ikut aja sih. Asalkan jadwalku bolehin. Okay. Last, before we end this inspirational conversation, semoga sih video ini bakal ditonton sama teman-teman yang seangkatan sama kita, atau cutting, atau adik tingkat kita one day. Motivasi apa sih yang pengen kamu sampaikan gitu, supaya kita semangat untuk endeavor, have a adventurous journey in our university life since the first year. Kita tuh harus aku tipenya I'm not exactly tipe yang bisa kasih motivasi, tapi kalau aku sih gini aja, as simple as the world we live in is a capitalistic world where what they look at is not at your passion or your hobbies, tapi they look at your skills and your prestige and your accomplishments and your experience. Jadi kayak jangan takut bercoba, gagal in order to gain all those stuff, in order to dapat cuan and live in this capitalistic world. That's my motivation, jujur. Demi CV, demi cuan. I'm so sorry. Tapi emang kayak gitu. That's okay. Oke, karena tadi adalah closing statement yang semoga bakal kita dengar dan kita praktekin. I would like to conclude that apapun yang ada di depan kita harus coba, nggak boleh takut gagal, dan kita harus manfaatin masa muda nggak sih? Kayak kita kan udah invest kegagalan nih sejak semester 1, ya it's okay, jalanin aja, karena kegagalan tuh bukan hal yang memalukan gitu. Dan apa ya, quotes-quotes lain yang aku dapetin dari Anissa tadi, harus berani untuk networking, harus keluar dari zona nyaman, dan SKSD aja sama cutting. Siapa tahu ada yang sepassion sama kamu dan mau kerjasama sama kamu. Oke, mungkin sekian dari iDesperation yang first episode hari ini. Anissa keren banget. Bagi teman-teman yang mau nanya-nanya lagi tentang business plan competition, tentang gimana nih cara ikut Hot Prize di tahun depan, terus gimana cara collab sama Kak Anissa, boleh banget, nanti aku akan share kontaknya di description box atau di dalam video ini. Thank you semuanya. Mungkin Anissa pengen kasih closing statement?
Feel free to ask me anything demi cuan. Demikian ya. Oke, tetap ya. Jadi harus jadi mahasiswa yang harus punya motivasi yang jelas. Kalau Anissa semangatnya karena cuan. Kalau kalian karena apa nih? Kita bakal explore lagi karena kita masih muda dan masih punya banyak waktu. So don't worry to fail, oke? Sekian dari Inspiration kali ini. Terima kasih banyak Anissa atas waktunya dan kesempatannya. Thank you for kesempatannya. Insight-nya yang keren banget. Sorry kalau teman-teman ada salah-salah kata. Untuk evaluasi ke depannya atau ide-ide lain nih, kayak, Kak, undang pemateri ini dong, undang yang pernah menang ini dong, boleh banget langsung floorin ke aku. Oke, sekian dari aku. Goodbye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Yay.